Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 30 Juni 2022 dalam Pekan Biasa ke-13 tahun C. Bacaan dibawakan oleh M.A. Nini Intri, Mazmur dilantunkan oleh Niken Sertu Murwani, dan renungan ditulis oleh Yohanes Kristanto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Amos, bab 7 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Sekali peristiwa, Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat menahan segala perkataannya. Sebab beginilah kata Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, Hai pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah di sana makananmu, dan bernubuatlah juga di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab Betel adalah tempat kudus raja dan bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, Aku ini bukan nabi, dan bukan pula termasuk golongan para nabi, melainkan hanya seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Tuhan bersabda kepadaku, Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang, dengarkanlah sabda Tuhan. Engkau berkata, Janganlah bernubuat menentang Israel, dan jangan ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah sabda Tuhan. Istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikianlah sabda Tuhan. Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan
memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata hati berseri. Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Alleluia, alleluia, alleluia. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 9, ayat 1 sampai dengan ayat 8. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu, lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah, anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberi kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Berpikir positif.
menciptakan saluran berkat dari Allah bagi kita. Renungan dibawakan oleh Agustinus Indra. Berpikir positif menjadikan saluran damai antara kita dengan Allah di surga. Konon, suatu ketika Einstein, sang jenius pemenang Nobel Fisika pada tahun 1921 yang terkenal dengan hukum relativitasnya, mengajar di sebuah kelas universitas. Dia menulis sederet rumus fisika yang rumit. Yang pertama ditulis dengan benar. Tidak ada respon. Yang kedua juga ditulis dengan benar. Sepi, senyap, dan seterusnya. Hingga rumus yang ketujuh ditulisnya dengan benar, tetapi tetap tak ada sepatah pun komentar. Maka sengaja pada rumus ke-8, Einstein menulis rumus yang salah secara matematika. Maka serentak sebagian besar para mahasiswanya protes dan menegurnya. Inilah sifat kebanyakan dari manusia. Satu kesalahan menghebohkan dan mengabaikan 7 kebenaran. Mengapa tidak ada respon positif pada saat Einstein menulis begitu banyak rumus yang benar sebelumnya? Injil Matius yang kita renungkan hari ini menampilkan sisi lain dari beberapa orang ahli Taurat yang cenderung berpikir negatif tentang Yesus. Ketika orang lumpuh hendak disembuhkan dengan mengatakan, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Para ahli Taurat ini malah memiliki keyakinan bahwa Yesus menghujat Allah. Ketika Yesus melakukan kebaikan dan belas kasih, itu dilihat oleh para ahli Taurat sebagai upaya untuk merongrong kekuasaan Allah. Mereka lebih mudah untuk menemukan apa yang menurut mereka salah ketimbang menemukan hal-hal yang baik. Hal ini terjadi karena pikiran negatif itu sendiri. Dan itu adalah perbuatan tidak baik. Oleh karenanya, Yesus berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Si lumpuh yang diusung orang-orang kepada Yesus dilandasi pikiran agar disembuhkan. Lalu Yesus bukan hanya menyembuhkan, tetapi mengampuni dosanya. Berbeda dengan para ahli Taurat yang ada di sekelilingnya. Yesus melihat sisi positif pada semua yang ada di sekitarnya. Itulah sebabnya kuasa pengampunan secara naluriah keluar daripadanya. Kuasa pengampunan yang bersumber dari belas kasih inilah yang mendamaikan kita di dunia dengan Allah Bapa di surga. Yesus mengajak kita untuk senantiasa melihat sisi positif dalam setiap peristiwa hidup, dalam setiap relasi, dalam setiap perjumpaan dalam hidup kita sehari-hari. Untuk mampu melihat sisi positif itu, maka kita perlu membiasakan diri untuk berpikir positif. Pikiran yang sehat tentu akan sangat berguna bagi diri kita dan bagi orang lain. Dengan berpikir positif, kita telah menjadi saluran rahmat dan berkat bagi sesama. Marilah kita berdoa. Yesus, Sabda Keselamatan, terima kasih atas teladan yang Engkau lakukan bagi kami untuk selalu melihat hal yang baik dan positif dalam segala hal. Berikan kami rahmat kebijaksanaan agar kami bisa memelihara rasa itu, sehingga kasih-Mu
memancar di sekitar kami, dan damai Tuhan selalu menyertai kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.